Tah eta teh menang ti mana gitu si Calot teh? Apakah boga jatah? Duanya sampai marah di depan itu benar, saya ngelihat sendiri. Si anu ngageruan saya berhenti. Baru teh batu di hareupeun. Masalah di imah, masalah kabogoh. Siapa yang paling duluan? Persibna keur ngagolkeun. Ya. Saya ngajreng. Euforia gitu Om ya. Ya, saya ngajreng. Langsung pengawas pertandingan. Ya, Pak Bram itu tolong Pak Bram. Oh iya. Oke, oi lads, kembali lagi di podcast. Open fight, bukan open the door, apalagi open BO. Well, nice. terbaik. Terbaik, Tapi kala. Iya rada aya nu aneh ya. Apa nih Mi, yang aneh gimana Mi? Kenapa? Biasanya sama partner saya Atisan ini. Nah. Kenapa sama Muhammad Ali Nah, Tyson sekarang lagi latihan Mi Hmm. di Hungaria. di Hungaria? Nanti akan ada pertandingan ulang lagi melawan Holyfield. Aduh, anu Celina Rawing teh. Nah, nanti mah ceuli rawing, nanti mah bibir nu rawing itu mah. Subhanallah. Asli, geus mah bibir irung rawing. Pokoknya rawing sabeget-beget insyaallah eta mah. Oke, kita podcast ini ngebahas apa, Pei? Nah, untuk podcast ini juga kita akan ngebahas tentang football, Bandung, football, football, musik, kultur. kultur. Oke. Oke. Gimana lagi, Pei? Apalagi nih yang Apalagi, harus dan kita sekarang bintang tamu ngobrol? juga udah ada Mi langsung. Yang punya stadion, Punya stadion, yang punya Bandung. yang punya Jadi Bandung. yang punya Bandung selain A Boxer dan A Tarmana, dan ini juga ada A ini. Nanti kita akan perkenalkan ya Mi. Ya, A kita. ini siapa gitu. Ini kita perkenalkan siapa latar belakangnya. Nah, yang pasti sebagian udah pada tahu lah. Ya, udah pasti. udah happening banget lah sama Om yang satu ini. Iya. Jadi Om satu ini juga sering ada di cerita-cerita dewasa Mi. Nah, aku naon? Ada Mi, asli Mi. Kumaha? Cerita dewasa. Jadi Kumaha, kan kumaha? misalkan Dewi akan dibawa oleh Om Bram katanya gitu. Oh, benar Om ada. Eta. Lain bukan. eta. Terus ada di film Hello Ieu mah Kitty. bager, Om ieu Ada mah. yang di film Hello Kitty cenah. Hah? Ada film Hello Kitty dulu sinetron cenah. Kumaha? Om Bram selingkuh sama Hello Kitty. Ada yang gitu Mi. Aduh, subhanallah. Kembali lagi, Pei. Sebelumnya iya mah karena programnya Open Fight. Jadi kita harus berani open-openan. Open-openan secara ngobrol. Kudu- Ngobrol juga di sini kita obrolannya juga berisi ya Mi ya. Iya, Di betul. open fight ini juga. Jadi kudu deal-dealan heula. Deal-dealan dulu Ojeng. dong. Sama talent Narasi. kita. Siap Om? Enggak ada yang ditutup-tutupi apalagi sampai dibungkam. Nah, oke. Deal-omnya buka-bukanya. Sip. Anak. Alright. Oke, kita sambut Om Budi Bram. Yo. Iya, kumaha? naon ya? Kumaha ieu teh? Saya temesan bajigur saya mah. Jeung koneng-koneng di sarua. Adina tuh. Budi naon? Budi Brem. Budi Doremi. Budi Waseso ada. Budi Bram, Terus Budi Cireng, Budi Jaren. dia nganterkan ayam. Oh, yes, edan. Ini ayam dari mana ini? Dari The Jeger Fried Chicken. The Jeger. Ayam kampus. Jarang terjadi ya ini The Jeger ya. Gila. Naon eusina tim? Ayam. Woi. Wais, bahaya kuat kan jojorowokan kieu. Nah, gini lah. Ini adalah salah satu nanti yang banyak nganter-nganter ya, Mia. Ya nganter-nganter ke Bener ngiring cari. Nah, itu. Jong ngiring cali. Nah, asosiasi kuning-kuning. Nah, gitu. Oke, Angger, Mi. sama angger. Minta udut angger. Pasti. Karakter ya. Karakter. Jadi sesama kayak Breto ya. Tinggal atuh Kelompok masyarakat brewok total. Guys, bahaya. Aku kemasuk dong, Mi. Kembreto. Nah, Kembreto. Abi tacan sekedip. Pakai ubat. Gosang rai laba-laba. anjir edan. Anjir bahaya. Bahaya. Kumaha? Di kantor bola pada kataku. Siap Pak. Terus jadi kadeta minta udut dungkul. Minta udah dungkul. Hargaan atuh kahadean. Oh, iya, bener benar. kan? Astagfirullah. Ya BWD kade. Siap. Oke, terima kasih untuk Timmy Turner. Timmy time. Timmy Time. Oh, Timmy Ya, Time. Ya, Timmy time. Oke, Mi, kembali ke gestar kali ini. Oke, kita bahas dulu lah Bahas latar dulu lah. belakang beliau. Belakang beliau. Om Budi Bram. Om Budi Budi Bram ini salah satu panitia pelaksana setiap pertandingan Persib di kandang ya, selama ya kemarin kan semusim ada Om Ya. Budi Bram gitu. Selalu di pinggir lapangan. Yang pakai jas gitu ya. Pakai jas, pakai maupun itu kacamata, jas hitam atau enggak jas hujan. Jas hujan, Benar, ya. pernah saya lihat pakai jas hujan. Lamun hujan pakai jas hujan. Benar, enggak salah. Oke, Om Budi Bram. Gimana Om? Baik. Baik-baik aja. Alhamdulillah. Sehat, Om? Alhamdulillah sehat dong, Mi, makanya datang ke sini juga kalau Datang ke sini juga ya.
dipaksain supaya sehat. Alhamdulillah. Dan biar tambah sehat gitu. Betul. Silaturahminya Om ya. Nambah imun ya. Mana imun nambah atuh, nambah imun dan iman Om. Iman kiat. Kegiatan apa Om? Kegiatan masih seputar Persiban aja. Persiban. Persiban. Dulu saya bukan sempat kenal, udah lama kenal sama Om Budi Bram ini, cuman lama nggak ketemu gitu. Jadinya pangling juga Om. Dulu tuh sempat nggak tahu adiknya atau siapa Om yang personil hula hoop tuh? Oh, ya itu masih keponakan. Keponakan. Barudakan. Barudakan. Kene. Barudak saya keneh. Makanya tadi pas saya Biasa barudak Nah, cenah. makanya tadi pas saya nggak aneh ini. Barudak saya keneh. Barudak saya kene. Oke Om, untuk yang mungkin udah tahu juga Om ya dari apa? Ya sebagian besar bobotoh ini. Jadi Om Budi Bram ini sebagai ketua Panpel setiap pertandingan Persib di kandang ini. Iya, betul. Dan untuk Om Budi Bram ini sebenarnya karena bobotoh banyak tahunya Om Budi Bram itu diam di pinggir lapang nih Om sebagai Panpel. Nah untuk garis besarnya awal menjadi Panpel Persib gitu Om. Dari awalnya kan misalnya Om Budi Bram sama-sama Tahun sabaralah gitunya. Masuknya dulu tahun berapa? Sejarahnya kalau gitu, Om. maksudnya. Kita Apa ya? Jadi sebetulnya saya kalau awalnya pasti dari bobotoh ya. Kalau orang Bandung mah kan jauh dari sebagai bobotoh. Kalau bobotoh pasti bobotoh Persib. Saya tuh mulai jadi Panpel ketika mulai berdirinya PT Persib. Di PT tahun Persib. berapa sih? Tahun Om? berapa? Itu saya lupa lagi. 2009. Oh 2009. 2009 berarti PT Tapi Persib. sebelumnya memang kan waktu itu masih Persibnya plat merah dulu mah ya. Ya, masih punya Itu Pemdanya. masih punya Pemda, bukan punya Pemda sih. Masih kebetulan ya Untuk dana kucuran masih APBD Ya, mungkin betul. Ya, PBD. itu jadi itu sekitar 2007-an juga Udah masuk. ya udah di kepanpelan. Eta ngalamar heula Om atau kumaha caritana? Nggak tahu saya juga ujug-ujug gue. Nggak waktu itu memang saya kan bareng sama Kang Heru, Ya. Joko, Iya, dan Mang Ayi Beutik almarhum ya. almarhum. Doakan Saya juga almarhum. ya, Al-Fatihah. Fatihah Waktu untuk itu almarhum. sebelumnya kita pernah bikin semacam ada proyekan ya. Viking waktu itu bikin kompilasi Persib. Lagunya. Ya, ada 2 album itu yang kebetulan saya ikut di sana terlibat. Jadi tahun itu sekitar tahun 2000 ya. 2002. Nah, dari situ mulai saya sebagai bobotoh Persib diajak lah ke Mang Ai, ku Pak Heru Joko gitu waktu itu. Belum jadi Panpal 2002 mah. Itu masih resepan Ya, kan baru itu. Masih memakai ieu meureunnya tanduk gitunya. Saya mah enggak. Oh, enggak. Udah setelan kieu nya gitu. Santai aja gini lah. Nah, tapi Om Budi Bram yang maksudnya yang memotivasi gitu Om Budi Bram ini untuk jadi bagian Panpel dari berarti dari taruhlah 2010 mungkin ya Om ya? Iya, 2010 2009. sampai 2009 sampai 2000 taruh 2021 lah Iya. Liga sekarang mungkin. Yang memotivasi Om Budi untuk menjadi Panpel tersebut apa sih Om? Motivasi apa ya, sebetulnya nggak dicita-citakan ya. Cuman waktu kecil mah pernah pengen jadi pemain Persib gitu. Kepikir tapi nggak kesampaian bisa gitu. Cuman sekedar suka aja. Nah, dari situ mungkin Jadi Om Budi teh pengen jadi pemain Persib tadi nama. Gitu. kepikiran hayang Jol. jadi kiper malahan. Tapi Jol jadi Panpel gitunya. Iya. Hanya gitu teh ada guratan takdir mah nya, Om. Takdir ya, saya juga nggak kepikir bisa jadi gini, enggak. Kita kalau saya jalan aja gitu ya. Berarti rekrutmen masuk ke PT PBB teh melalui apa lamaran gitu? Apakah lamaran Nah, mikeun ka satpam gitu? Pak, abi hoyong jadi Panpel atau dulu mah tapi kumaha? nggak kayak gitu kayaknya. Cuma- Dulu mah belum masih ya PT berdiri, karena saya sebelumnya tahun 2008 itu udah jadi Panpel juga. Kebetulan waktu zamannya Pak Dada ya. Pak Edisis, saya diminta juga ngebantu. Kebetulan waktu itu kayaknya ya ada
dari teman-teman Viking juga lah waktu itu. Udah Om Bram we meureun gitu ya. Ya dari Mang Ai dan Pak Heru. Rekomen berartinya Iya, rekomendasi. waktu itu. Akhirnya saya juga tiba-tiba dipanggil waktu itu, diajak. Nggak ngerti, bukan nggak ngerti ya, kadang-kadang saya kan lamun nonton sama mungkin kayak Bobotoh ya, mau nonton Persib itu suka ngeritik gitu, Ya. sama Ya, ya. ngeritiknya tuh kalau ke pelaksanaan gitu ya, ternyata guys jadi panpel mah liar, Dikritiknya, malah dikritik. dibully Oke. malah. Nah, Dulu Om. mah untungnya belum ada medsos ya, dulu mah belum se-booming sekarang gitu, ya Om. gitu. Nah, jadi untuk Bobotoh atau di sini yang menonton di podcastnya Open Fight ini, Ya, jadi kan suka banyaknya apa tuh, ya khususnya Bobotoh lah. Wih, ini teh panpel teh gimana sih? Kok Ngekritiknya. banyak yang jebol gini gimana. Nah, sekarang mumpung ada Om Budi Bram juga, jadi coba Om lah jelaskan atau paparkan kinerja panpel dari jauh-jauh hari mempersiapkan pertandingan sampai pertandingannya beres itu Om. Jadi takutnya banyaknya Bobotoh ini kan salah kaprah atau penonton-penonton yang nya lobana kan anu nyangka naon sih si Om Budi teh sisi di sisi jalan kieu unggul gitu nya terus mau. terus maksudnya juga kinerja Jual pesona. Nah, gitu. Nah, terus takutnya kan ya ada jad yang nggak enak gitu. Panpel Persib mah anu ini buktinya Iya, iya. bisa banyak kebocoran tiket atau apa. Nah, Om mungkin bisa dijelaskan Om untuk kinerjanya gitu. Ya memang seperti saya katakan tadi awal mah itu masih kudu mah kieu kan samalah pasti kan. Nah, kalau saya mah karena nih saya kasih tahu kalau jadi panpel mah sebetulnya untuk panpel liga lah terutama paling enak sebetulnya. Karena apa? Kita sudah dikasih regulasi, sudah dibikin SOP-nya kayak gimana. Jadi regulasi Jadi si regulasi eta udah teh dibikin ya. udah Jadi dibikin. saya misalkan suruh ngerjain di Sleman misalnya. Ya, oke. Itu udah ada. Udah ada harus gini-gini. Nah, tinggal kan nge-maintenance-nya itu apa? Hubungan baik dengan instansi terkait dengan dengan Keamanan, ya, ya negara pastilah itu dengan pemerintah setempat seperti itu. Jadi saya juga pernah dulu di waktu Persib pernah ada apa? Usiran. Ada usiran Ya. main di Bali. Iya. Saya ngerjainnya masih saya juga dulu pernah kita susah nyari stadion ketika Jalak direnovasi, GBLA dipakai PON kalau nggak salah ya. Saya sempat ngungsi kan Persib di Cibinong, Oh iya, ya, Cibinong. di Bekasi. Itu saya yang biasanya ngurus dengan Polda Jabar sekarang mau lintas ke Polda Metro Jaya. Tapi alhamdulillah ya itu harus. Nah tadi kan nanya gimana kinerjanya memang. Nah ini enaknya saya bilang kenapa enak. Ini udah ada timelinenya. Tapi itu kan kembali lagi sebetulnya kalau untuk nge-manage itu mah kembali lagi ke panpel yang bersangkutan ya. Kela panper bersangkutan teh dari Ya ini regulasi ini. PT LIB atau Ya regulasi udah keluarin dari liga dari LIB teh. Harus gini-gini. Tapi kan ketika pelaksanaan mah balik lagi ke profesionalan si panpel setempat. Jadi dari H-3 tuh sudah mulai kerja gitu sampai H+1 itu ada gitu. berapa personil sih Om? Panpel sekarang di Om gitu. Sebetulnya kalau panpelnya mah dikit, kalau dari struktur mah cuman berapa orang ya, cuman kan yang banyak itu orang yang dilibatkan lewat outsourcing kayak keamanan yang Iya, gitu kan. Dari itu mah pasti banyak lah. Itu lebih dari 500 orang kayak gitu 500 orangnya. setiap pertandingan itu. Gitu. Untuk dari percetakan tiket juga dari panpel juga itu. Kalau dulu ya, dulu ya kalau kita misalkan diserahin ke orang lain kan secure-nya susah juga ya, masalah keamanan tiket itu. Ya. Mulai dari kita tuh meminimalisasi adanya tiket bodong gitu. Yang gitu kan ini kita harus bener nih, hitungnya itu benar-benar masalah tiket mah krusial ya. Dari dulu yang jadi masalah penyelenggaraan pertandingan terutama di Persib yang saya alami itu ya nggak jauh dari tiket dan manajemen pintu masuk gitu. Kela Om. Rada jero ya. Kanu tiket mah. Sumur. Karena sudah deal-dealan buka-bukaan. Nah,
Ya, Yang pasti harus dibuka ini mah. harus dibuka. Mau nggak mau sok om buka om sok om. Jadi ya. Jadi kieu sampai sekarang masih marak calo om. Calo ya. Calo. Iya. Tak eta teh menang ti mana gitu si calo teh apakah boga jatah, apakah boga link Tersendiri percetakan gitu ya. sorangan gitu atau kumaha Nah, gitu. kalau sampai kita menduga gitu ya adanya percetakan tiket palsu mah itu kayaknya nggak sampai sebegitunya ya kalau yang saya alami. Kalau calo dapatnya ya kita kan dulu ini ya sebelum ini kita masih sistemnya sistem distribusi dititipin di ada agen-agen gitu. Oh, agen-agennya teh Makanya agen tuh banyak kan kita titipin dulu berapa persen di komunitas, ada berapa persen di sebenarnya yang dipegang oleh si manajemen Persibnya sendiri mah kecil sebetulnya nggak sebanyak itu. Ini sebelum sistem online ya. Iya. Kita masih tiket fisik, iyanya masih tiket fisik, kertas tiket yang konvensional kayak gitu ya. nu disoek Nah, ya zaman 20 ribuan. Akhirnya gak kayaknya 20.000. Nah, zaman tiket itu memang 20.000 nitip atau Kala timi eta mana ieu korek ieu tinggal abi bade ngarokok. nah kayak Dibawa. gitu. Jadi enggak santai. Apa tadi? Dari tiket-tiket om pendistribusian Tiket-tiket, Nah, mulai dari Percetakan. pendistribusian kan pendistribusiannya lewat dititipin di komunitas. Itu yang malahan yang lebih besar dibanding yang dipegang oleh dulu mah ada sistem agen gitu. Iya, Nah, agen. itu makanya banyak dituduh kan, oh iya mau kerja sama Panpel jeung calo. Kalau saya boleh bilang bersumpah mah enggak lah ya, saya kudu demi Allah, sing demi enggak lah kalau sampai ke sana ya. Ya, kudu kieu tadi geus kan sing demi Sing demi. kan siga ABG. Oh, berarti dari si Persibnya mah enggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, Enggak ada jatah untuk calo gitu tah. Nggak. Didangu. Malahan dulu pernah ya. Ini ketika transisi dari yang plat merah ke ini. Kita tuh sistem agen mau ditutup. Kita sempat didatangin, sempat di demo lah. Di demonya. Iya, tapi kita nggak usah inilah. Kantor Persib sempat didatangin. Tapi ini bukan untuk dibahas gitu ya. Ini tapi buat jadi pelajaran. Tapi sedikit-sedikit kita kasih pengertian gitu ya. Ini juga buat mengikis akhirnya dikurangi sampai akhirnya ke sistem online gitu. Sistem online juga nggak menutup kemungkinan ada di calo gitu ya. Saya lihat sendiri ada betul. Nah, ini dari mana datangnya? Belak-belakan ya. Nya, Belak-belakan. buka-bukaan. Tapi enggak, ini kan bukan ini. Nah, itu kan kita juga menyebarkan bukan menyebarkan, ada jatah-jatah yang buat misalkan buat sponsor, buat siapa sih kita. Saya enggak nuduh itu yang dijual dari sponsor, enggak. Oke. Ada buat relasi seperti itu. Nah, ini masih tidak menutup kemungkinan mungkin dari sana bisa aja ya. Dibeli deui meureunnya. Ya, nggak tahu lah itu ya. Sebenarnya kan bisa aja itu jatah misalkan buat saya dikasihin aja, tapi sama orangnya dijual. Kalau sponsor nih Om, kalau sponsor berapa persen sih dapat tiketnya Oh, gitu? itu sponsor lu dapat. Enggak, maksudnya persentasi ini buat sponsor, ini buat Panpel, ini buat ini itu gitu. ada di kontrak ya, setiap sponsor harus dapatkan. Saya pastinya mah kurang tahu cuman itu nggak lebih dari 10% sih. Kalau itu kita lebih banyak buat masyarakat. Buat bobotoh gitu. Iya, pasti gitu. 10% buat sponsor. Kurang lebih lah. Kaliin 60.000 berarti 10.000. Enggak, kurang dari 10%. Oke, kembali. Ada pertanyaan dari netizen katanya. Ada pertanyaan dari netizen. Ada masukan dari Bobotoh, akun Instagramnya Dasep Juarsa. Juarsa, bebaskan Flair karena Flair bukan kriminal. Nah, Tah, Om. itu buat Mangga jawab Om. Panpel om. Ya mah langsung we mangga. Tah. Ini sebetulnya saya kalau kriminal yang nggak tahu sebenarnya kan kalau saya ngobrol dengan polisi, si flare itu kan bukan barang yang sebetulnya dilegalkan apa enggak gitu ya. Karena itu peruntukannya bukan untuk flare itu suar itu kan Iya, yang suar buat yang itu. misalkan untuk itu SOS. Kan ada darurat nyalain yang itu, tapi kan dipakai di stadion. Ini
kalau bahasa ininya bener lebih banyak mudaratnya. Da ngap atuh deket flare tuh gitu ya. Nah, kenapa itu dilarang? Itu satu, mungkin pemain juga sebenarnya terganggu. Itu ya. Terganggu dengan ada flare, terutama ketika pertandingan. Nah, makanya kita tuh juga banyak di bola mah menang geuning. Dan kita nggak tahu itu apa setelah pertandingan, apa sebelum pertandingan, apa saat pertandingan. Dan udah dipastikan sama itu karena regulasi itu diadaptasinya dari FIFA. Iya. Aturan itu kan ada ininya ya dari FIFA. Dari FIFA ke AFC terus kembali ke federasi. Nah, itu pasti dari sana juga kenapa dilarang, pasti ada jeleknya, ada ini gitu. Kalau yang saya tangkap ya. Itu untuk flare-nya, tapi ada juga beberapa keputusan panpelnya anu emang kadang banyak nih masukan ke si podcast kamari. Nah, ya. Nah cenah korek diamankan juga. amankan, gitu, sabuk diamankan. diamankan, terus pedagang asongan Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk, tapi di dalam tetap bisa masuk. Tak eta kumaha Om? Ya, itu memang apa ya? Kita itu sebetulnya idealnya dulu aja ngejalanin itu ya. Kalau memang itu ngebahayain ya kita coba. Kalau masalah di lapangan memang susah ya, kita harus fleksibel juga. Kita juga nggak menutup nafkah orang lain, enggak ya. Kayak misalnya pedagang kita larang, aturannya memang di dalam itu aturannya itu sama sekali tidak boleh ada yang merokok. Tidak boleh ada yang merokok. Di seluruh tribun itu nggak boleh, cuman kan ya nggak bisa juga ya, ada sponsornya rokok juga kadang-kadang. Nggak masalah lah itu, bukan nggak masalah maksudnya. Kan tidak, makanya ada dulu sempat dijabel ya kalau yang Diambil. korek, kalau sabuk mah enggak sih. Dulu itu pernah waktu Piala Presiden. Ya, sabuk Yang pernah. kemarin Waktu Piala Presiden yang sempat di Bandung, memang waktu itu ada permintaan dari kepolisian waktu itu. Karena ya salah satu mungkin yang menyulut itu bisa ada petasan, itu pasti kan dari ini nih, dari korek ya gitu. Nah, itu makanya dicoba diminimalisasi di sana gitu, di pintu masuk udah kita cegah dulu deh sampai, karena kan yang rugi ada flare didenda timnya juga gitu. Gitu. Om, jadi kalau tukang dagang tuh boleh sih Om? Ya, Tukang dagang masuk tuh boleh? tukang dagang. Nah, ini sempat waktu itu kita dilarang ya masuk ke stadion. Yang ngeluh bobotoh juga. Atuh heser nginum cenah. Akhirnya ya kita coba akalin lah gimana. Kita coba pedagang ini yang benar-benar dapat rompi yang memang dikoordinir bukan oleh Panpel, bukan oleh Persib ya, tapi ada waktu itu ada bobotoh yang mau mengkoordinir ya silakan aja gitu. Ada yang ngajuin ya, tapi itu salah satunya ya botolnya kan, ini botol ini kenapa nggak boleh? Ini jadi Dialungkeun ya. Eta. Masalah jadi lebih mahal Om. Berarti Panpelme emang tidak menyediakan akses untuk pedagang masuk. Iya. Tapi kan kieu Om, bobotoh nya nonton 45 menit haus. Ya itu. Itu kan Kenapa tidak dibuat pertanyaan sami ya banyak pribadi. Kenapa tidak dibuat food court gitu di setiap sudut gitu? Iya, itu Hanya di VIP. Iya, hanya ada di VIP. Nah, itu kembali lagi ke fasilitas umum ya, ke fasilitas yang di stadion itu sendiri. Kalau nyontoh waktu ini mah waktu Asian Games, saya juga kebetulan jadi panitianya di Bandung itu, yang ada si Son ya kalau saya. Iya, Ada. Nah, itu tapi kan beda lagi, penontonnya juga seetik gitu ya. Nggak semarak yang Persib Itu main pernah ada booth di dalam stadion itu, ada booth buat minuman, buat gitu. Nah, itu keren ya kalau diadaptasi. Nah, cuma kan kita pas lawan Persib beda ya. Itu mah ada penonton juga bisa dihitung waktu itu karena ada timnas di Bandungnya juga. Tapi itu nanti
memang itu sudah direncanakan sih. waktu Sudah itu. direncanakan. Sudah, ya. Kapan Om? Next. Nextnya kapan? Tunggu tanggal mainnya. Siap. Oke, Tapi. Beres ya, Pak. oke, Om Budi Bram. Laki-laki ini Ini di morning oke kan? Orang balik dah jalin. Ya jalip, awan cenah ayeuna teh. Orangnya yang nanya. Nah, so gimana Om Timi? Orang memang pada terlihat friendly we. Nice. Namanya. Tapi sok penasaran nya, tapi mah ninggal di TV mah teh lempang. Nah. Nah. Enggak saya laga berjalan ya. Upami abi mah di Liga Tarkam, cokot kopi di sisi lapang teh. Senget kudu. Nah. Tak upami Om, lamun laga keur berjalan, Om nanaonan kudu. Ya itu, nah itu saya ini nyambung ya sama pertanyaan. Bari minta udutnya mana mah. Nonton tadi. Oh, jadi gini. Simpan kopi lah. Baheula mah saya datang ke stadion itu buat nonton. Hmm. Tapi setelah jadi di bagian di manajemen Persipa datang ke stadion buat kerja. Nah, yang datang di tengah itu sebenarnya bukan ketua panpel, itu GC ya, jadi general koordinator. Nah, untuk nonton saya mah jadi duduk di ada apa tuh Band khusus gitu. band khusus yang di tengah itu teh nyatet selama jalannya pertandingan, ada kartu merah, kartu kuning. Eta teh bagian Om eta teh. Iya, bagian GC itu nyatet, nanti dilaporin ke pengawas pertandingan. Tapi tuh sempat ngopi-ngopi aja. Oh, disediakeun. Oh gitu. Ayo. Ngerokok nggak boleh. Oh, ngerokok Ngerokok mah sebetulnya jangankan di tengah lapang, di tribun aja nggak boleh, aturannya gitu. Cuma Tapi kan susah lah. untuk dulu Om banyak ya istilahnya mau di bench pemain sampai ya pelatih kita sendiri juga ngerokok gitu. Mungkin Nah, itu dulu dulu. belum turun Iya. regulasinya. Saya sih eta teh Arcan Yurinya. Pak Indra Thohir kalau nggak Oh, salah, Pak Indra Thohir nya. Dulu Arcan Yuri mah oge ngarokok. belum seketat Sekarang sekarang mah didenda. Salah tuh. Komo zaman Siliwangi mah anu dagang, anu naronton di luhur tangkal gini. Kang meser kopi ditarik inget teh. Iya, iya. Tah kitu. Oh, dia yang sekolah berarti. Ente oge sih, cuman abi eta SD. Mau Berarti ngapal gitu. Om selama pertandingan teh nyatet. Iya, ada setiap apa? Nyatet tagihan listrik, nyatet. Tokan Isi gitu. satu kolot. Itu Om Rama gaul. Dewasa sekali. Tapi saya tuh asa pernah iya sih, kayak juga di Javu. Oh, di Javu. Javu. Asa pernah gitu. Tapi sami Om di Jawa. Mana bema pesatos ieu di amplopan ku Om. Sugante ka dia teh di amplopan. Kalang amplopan. Tapi ku ayeuna mah meureun Om. Jadi ngopi mah biasa, tapi itu biasa ngerokok selama jalan pertandingan. Nah, nggak gitu. Ya ada tempatnya lah kalau ngerokok. Memang disiapin gitu yang untuk ada ruang ngerokok. Belah mana Om? Katukang. Oh, malipir we nya. Malibir. Terus kieu Om, aya di satu pertanyaan. Abi angkat deui. Oh, mangga. Jalan-jalan. Ah, Wede Om. Siap. Widi tos saya prokomanya. Gagal-gagalnya. Ayo, bagi sini. Jadi we poho. Oke Om, untuk misalkan berbicara kembali lagi ke tiket ya Om ya, balik lagi ke tiket. Tadi kan istilahnya mah dari dulu sampai sekarang masih banyak lah maraknya calo gitu Om ya. Mungkin dari si Panpel sendiri tahu nih gitu. Oh ini calo-calo tersebut gitu Om. Tapi maksudnya apakah Ada penanggulangan? dari Penanggulangannya calo naon sih tersebut gitu? Om? Ada solusinya. Ya, Maaf, solusinya gitu, apa? Om. Ya sebenarnya kita juga nggak bisa laporin ke polisi calo. Mungkin apa pasal-pasalnya ada nggak ya? Saya juga nggak tahu gitu. Apa ada pasalnya? Nah, Yang calo- pasti di Persibnya calo juga- bersih. Yang pasti gini ya, saya bilang tadi bahwa manajemen Persib, Panpel Persib sama sekali tidak pernah menjual itu ke calo. Makanya solusinya kita coba online gitu, online. Online juga kan bertahap, mulai dari 30% dulu yang di online kan. 50%, 70% sampai akhirnya 100%. Tapi ternyata kieu Om pada akhirnya online pun Ada menurut gitu. saya tidak efektif Om. Oh ya? Karena aya nu di copy si Oh, tiketna teh iya, di scan sama masuk gitu. Nah, Berarti eta nggak ini yang fotokopi di scan, kalau itu saya pernah nyoba. Ternyata memang siapa yang paling duluan itu baru ke scan. Yang keduanya nggak bisa. Oh, nggak Sebetulnya nggak bisa. Ada secure-nya keamanannya sudah sampai ke sana. Gitu. terus non deui Pai, nanya non deui.
Sami mah penasaran kene euy. Penasaran apa Sam? Penasaran kene anu asup tanpa tiket gitu. Nah, Aya itu. kene anu Oknum. Oknum lah itu mungkin ya takutnya disebut oknum teu oge sih, tapi dah emang sudah kumanya ya mungkin sudah tradisi juga jadi tradisi ya kieu nepi ka aya pagocap Pak. Nah, eta kumaha Om gitu. Itu Sok saya asup juga gocap tiluan. Ieu dulur urang cenah. nggak menutup mata lah, saya juga itu ada seperti itu ya. Ada tindakan tegas teu ti panpel eta. Nah, kalau tindakan tegas ya, kalau kita kan ada outsourcing nih buat panpel ininya, Keamanan itu. keamanan internal istilahnya ya. Untuk keamanan internalnya kita outsourcing. Kalau ada ketua anggotanya, udah pasti tidak diajak lagi, itu berapa kali udah kejadian. Kalau misalnya itu melibatkan oknum aparat, di sana kan ada ininya, ada petingginya. Kita lapangan. Ada berapa kali sih ada sampai dikasih, bukan tindakan lah, dikasih diingetin gitu. Kalau yang berani mah sampai perwira-perwiranya sampai marah di depan, itu benar, saya ngelihat sendiri. Cuman kan Anu masuk-masukeun eta teh. nah, kita juga nggak bisa ngontrol 24 jam ya, bukan 24 jam. 2 kali 45 menit sebelum pertandingannya berapa jam itu. Nah ini tapi kita coba minimalisasi dulu. Sampai akhirnya berkurang sih. Akhirnya malu sendiri, apalagi banyak yang diviralkan. Yuk tak oknum itu sampai akhirnya dipanggil sama komandannya dipanggil. Itu benar. Jadi udah semua ada kesepakatan. Nah ini sebelum pertandingan juga kita kan ngurus izin itu minimal kalau di Indonesia ya, nggak hanya cuma di Bandung. H-7 itu kelengkapan perizinan harus sudah dimasukkan. Salah satunya apa Om? Ya perizinan ini gini. Satu izin dari, jadi udah ada aturannya dari kepolisian itu. Izin stadion. Di stadion. Harus sudah nyiapkan ada tenaga medis. Ada izin dari, biasanya kita kan dengan PMI. Ada juga dari damkar, kita harus sudah ada di stadion itu sudah ada, apalagi yang melibatkan banyak orang kan itu harus sudah kita. Nah surat-surat seperti itu harus sudah masuk, sudah ada H-7. Nah untuk sebelum pertandingan ini ada rapat koordinasi dengan kepolisian ini, disampaikan keluhan itu apa tiap pertandingan juga. Ini adanya apa yang masukin kayak gitu selalu. Jadi udah menjadi atensi sebetulnya. Tinggal di berantasna meureunnya. Sampai akhirnya sebetulnya berkurang, apalagi ditambah dengan banyaknya diviralkeun di medsos itu. Gancang pisan nya. Wah, sampai si komandan juga mungkin kalau itu melibatkan aparat ikut bertanggung jawab, Bu, ini udah kita tindak seperti ini. nah itu Gitu. Sekarang Om, si Persib sendiri mainnya untuk Liga 2001-2022 mainnya nggak di Bandung nih Om. Iya. Panpelnya sendiri tetap Pemberang nggak buat nanti di Tangerang? Oh enggak, di itu kemarin kan udah ada workshop juga ya dari Liga. Jadi panpelnya ditetapkan misalkan di Tangerang, nanti yang megang di situ ada nggak ada tim ininya, ada tim yang Liga 1-nya, ada Persita. Panpelnya. Oh, dikasih ke mereka gitu Iya, ya. betul. Dimaklunkeun. Dimaklunkan. Nya dimaklunkeun. Saya kalau misalkan kebetulan ada di Bandung, kita dapat surat tugas juga sih dari Liga. Nanti ketua panpelnya siapa misalkan untuk di Bandung. Nah, saya juga ngurus batur gitu nanti. oh jadi apa Tapi ya Tapi ada job nggak Om Liga sekarang? ada apa? dapat buat yang Kalau di Bandung, kalau main di Bandung iya, kita sudah dikasih workshop Kalau udah. Dina Persib apa Liga nih Om? Setong ribut. Di Simenta. Oke, mungkin ada pertanyaan dari netizen lagi. Oke, ada pertanyaan Kusame kupe. bebas. Om, pas Persib warming up bisa play lagu Bobotoh enggak buat ngebakar semangat pemain, kan banyak tah band Bobotoh. Ais, bener. Ya tadi juga kan sempat dibilangin sama Om Bram kan, tahu ada apa kompilasi dari Iya. Viking Persib Oh, kan. kita ngelihat Bali malah make band lokalna, terus Sleman juga paling Tapi bukan jering.
Bukan. Jaring akhirnya vaksin juga. Nah, Iya, Bang. Kan kami gitu. bersama JRX Om ya Om. Iya. Pret. Nah kan jadi kalau sempat dulu pas saya Boleh tahu sih. yang di Stadion Siliwangi Om ya, apa namanya? Lagu Kang Ibing. Gitu Om. Mungkin sekarang Banyak pisan Om sebenarnya musisi Bandung teh Iya. anu bikin lagu Persib teh gitu. Banyak ya, cuman kan Apakah harus diajukan atau kumaha itu Om? itu mah balik lagi sih yang mau nyetelnya siapa. Kemarin juga sempat ada dari Viking ya, dari Viking ya, nitip. Sempat di setel juga kan waktu pertandingan ada ya berapa. Cuman kan mungkin tidak semua ngedenger gitu. Pas pemanasan teh ada yang hare-hare, bener teu nyimak. Itu kan masih konsentrasinya masih nunggu itu mah meureun masih ngopi-ngopi. Gitu. Nah, dan itu tidak dilarang. Mau lagu siapapun bisa aja. Nah, itu gimana Om si birokrasinya kumaha nepi ka Bisa oke lah di di-style, player, bisa di-style gitu di di player stadion. di play gitu. Kita mah Birokrasinya. bebas sih sebetulnya siapa aja yang memang Bawa kalau flash disk gitu, pang nyetelkeun kan teh gitu. ya ente gitu oke. Kumaha. Nanti kayak Murudol sama band di Bandung tuh seueur. Nggak bisa aja nanti kita lihat lah itu misalkan bandnya kita nggak ngelihat layak bandnya band gede band kecil enggak ya. Kalau memang itu yang Tuh penting didangukeun tah para yang musisi. penting nanti syairnya tidak rasis. Oke, Ya, tidak rasis. Tidak provokatif. Tidak provokatif. Ya gitulah pokoknya temenang anu. Yang pasti support Persib lah nya. Itu ya support Persib, support Bandung, support Jawa Barat atau apa. Itu nanti diajukan ke Coba aja nanti kan kita belum nih. Nanti mah gampang kita mungkin bisa buka kotak pos atau apa gitu. BTU siap ngebantu Om. oke. Sortir band-band bobotoh. go. Guys. Kita bikin kompilasi untuk Persib. Mantul. Oke, Om Budi Bram nih. Pas pertandingan big match ya Om ya. Iya. Buat si Panpel sendiri Rudet teu. tugasnya rudet atau pasti Atau rudetnya. mah saya turun 3 yang kilo, membedakannya gitu Om? Turun 3 kilo. turun 3 kilo tiap lawan. 3 kilometer, 3 kilo Awak. Oh, awak. Ya saya sempat dulu ditanya wartawan. Eh, Kuma pas abis lawan Persija terutama ya, itu Persija Arema baru ya gitu. Saya bilang saya turun 3 kilo itu memang apa anekdot lah, tapi kenyataannya memang banyak menguras Tenaga ya. tenaga dan pikiran terutamanya. Ada tenaga malah bisa keukur. Ini pikiran. Sampai kemarin kan kejadian terakhir di GBLA saya sempat dapat sanksi juga ya. Padahal kita mah kurang apa sudah ngejalankan apa ya kinerjanya gitu Om ya. iya udah karena kita tuh bagaimana caranya mengamankan pertandingan. Itu aja ya pertandingan bisa terlaksana. Karena kalau pertandingan sampai batal tim sudah datang misalnya tiba-tiba tim tamunya nggak mau main itu parah, tim Persibnya bisa kena Oh, si sanksi tim tuan rumahnya itu. Iya, makanya kita coba semua berjalan, tapi ya kalau kejadian ada aja, dan ini pasti banyak melibatkan berbagai pihak kalau big match mah. Jadi gimana Om itu? Udah pasti Kos gedenya pasti. udah pasti beda lah itu buat, karena pengamanan juga pasti berlipat. Tapi nambahan meureun Om kanu saku. Itu Masih gitu. Tetap we. enggak saya mah susah lah kalau ngomong nanti dipajarkan. Tapi enggak sampai ke sana lah. Kalau untuk lawan big match mah pasti itu banyak dilibatkan, itu pasti dari kepolisian juga lebih Banyaknya. banyak pasang mata, pasang telinga. Malah menyiapkan barakudanya nukar itu meureunnya. itu rantis yang itu ya. Rantis, Rantis itu sebetulnya kan kurang ini ya, sebetulnya kalau ada rantis di dalam itu kesannya kaku ya. Tapi ya gimana lagi buat keamanan daripada ada terjadi sesuatu, mendingan kita siapkan. Itu nanti jadi apa? Ada permintaan juga harus ada rantis. Oke, kita siapkan seperti itu. Meskipun Bukan PSTNI yang main ya, tapi yang datang gitu. iya, karena bukan dari TNI kan, itu mah rantis mah dari polisi. Oh iya Brimob. Dari Brimob. Bayangkara. Ini Bayangkara sih. Nah itu, jadi lawan udah pasti ekstra ya. Mulai dari persiapannya juga, kepolisian itu benar-benar luar biasa. Ya daripada nanti eksesnya kan kemana-mana gitu ya, kalau ada apa-apa bukan cuma di stadion bisa melebar. Nah ini yang tidak kita harapkan, itu makanya suka mikir, aduh capek ini juga, capek hati, capek tenaga, ya udah pastilah itu udah resiko kerja itu mah ya.
Berarti itu setiap tahun ke tahun pertandingan big match pasti gitu Om. Ya biasanya atensi dari keamanan itu luar biasa lah. Gitu Om. Om Oke, pernah di ieu teu pas big match gitunya pernah di teror ku lawan teu gitu atau sampai ke apa sih momen menariknya gitu saat big match? Saat big match Kabaledoku eta teh iya. mah naon gitu. itu pernah sih waktu di Siliwangi dulu. Tapi iya mah nggak tahu ya, saya juga kuasa Allah ilmunya. Ini mah benar, saya bukan ini, banyak yang ini juga. Jadi saya tuh lari karena batu tuh. Saya memang mau itu, tiba-tiba kayak ada yang manggil saya mah. Si anu ngageruan, saya berhenti. Baru teh batu dihareupeun. Kayak gitu. Mungkin itu udah nggak sengaja buat ngelempar ke saya, tapi memang apa? ya Saya pas juga- kebenaran. tapi kebetulan saya akhirnya ya dah kudu nyalamatkeunnya di itu mah lain Lain dongeng gitu Om ya. Nah, Lumayan. itu pernah ada kejadian kayak gitu itu. Nah, kalau misalkan ini kelebihannya bobotoh tuh lamun sebetulnya saya mah pengen, karena panpel mah harus netral nih. Hah. Memang panpel Persib tapi tetap harus kita harus melayani tamu itu sebagaimana mestinya ya. Ya. Nah, orang Bandung mah komo Somea. somea hade kasema. Nah, ini gitu-gitu ting juga cenah ulah. Oke, tapi kita mah tetap jalanin lah memang harus daripada nanti pertandingan yang terjadi pi omongan atau lebih goreng ya nama Persibnya, nama Bandungnya. Jeung lamun misalkan ada keluhan dari tim tamu nih. Apalagi di medsos. Da ku bobotoh mah dibully sarua deh. Saha teh? Panpel teh. Panpel teh gitu, Om. Di-mention ke saya. Nya eta Om. Maksudnya teh gini. Cenah ulah bager teuing, tapi ketika kita menjalankan benar, sebetulnya itu kesalahannya juga. Kalau kesannya itu dibuat-buat ya. Misalkan kayak pernah ada kejadian satu tim sebetulnya si mobil tuh jalan, cuman karena AC-nya cenah jadi eureun heula si mobil teh. Nah, Eureun ge sebenarnya saya kan langsung ada laporan ini Pemberhentian bis. bisnya berhenti ya, biasalah kalau yang tim yang rewel ada yang gitu. Tapi justru Persija Saha, Om, saha, Om. Persija mah teu rewel gitu, saya memuji. gitu. Adalah itu mah enggak usah disebutin. Wah ini saya ngecek kan, harus ngecek ini gimana. Itu pada tos maju deui. Ayolah di Twitter dibully tapi saya ngejelasinnya nggak usah, dan penting mah saya mau udah kita jalanin, dan itu kejadian juga tidak seperti itu. Ada yang gitu. Terus Yang ini bawel Om, kayak gitu. satu lagi apakah tepat protesnya teh, wadah protesnya teh ke siapa sih bobotoh teh gitu? Wadah protes bobotoh teh ke siapa gitu? Ya, Yang agar langsung bisa didengar gitu, Om, ya. agar bisa didengar gitu. ya sekarang mah kan udah zamannya medsos ya, itu juga kita juga nggak nutup mata sih, banyak keluhan, masukan, banyak bulian juga kita ikutin terus perkembangan kayak gitu. Kita nggak menutup mata ke akun resminya, akun officialnya Persib juga banyak masukan kan gini, Apakah itu ditampung? pasti kita tampung. Nah pada kenyataannya mah Ditampung itu- bro, ditampung kalau tong sieun. Nah. Oke, Om Bram, tadi kan posisi Om Bram tuh sebagai panpel secara netral Om ya. Iya. Secara netral nanti pertandingan. Nah, kan mungkin hati nurani mah mungkin ngelihat istilahnya Persib lagi jelek atau Persib kalah di kandang. Gimana sih Om? Perih. tah gini Om, ketika aya bobotohnya nu turun teh geuning ka Nah, lapang. Om sempat banyak Turun kan ke ada yang lapang turun gitu. Ketika ieu mah ngobrolkeun hati nurani lah, ulah ngobrolkeun Om sebagai panpel gitu. Iya, iya. Apakah itu sah? Enggak. Melampiaskan eta gitu? Sebetulnya selama pertandingan berlangsung itu tidak boleh ada seorang pun yang di luar Panitia. Jangan dari panpel, ini mah dari Om Bram weh. Ya saya mah daker jadi bobotoh kita turun ke lapang. enggak bercanda. Enggak berarti. Jadi gini, tetap itu enggak boleh ya. Enggak boleh teh karena Karena aturan. Kalau saya ngelihatnya regulasi. regulasi. Jadi nggak boleh jadi gini, ada istilah kalau biar ini juga ya. Ada area-area, ada OA itu operational area gitu kalau nggak salah, ada OV field of play.
Nah itu tuh sebetulnya yang boleh masuk ke situ tuh terbatas, orang-orang nggak semua. Panpel itu nggak semua Nggak bisa masuk. kalau nggak ada akses itu Ya, AD ID. gitu sih. Ya, ID. Singkatannya pohon saya nggak boleh. Nah itu dari si ID card itu kalau boleh ada dikasih semacam stiker gitu, itu baru boleh masuk ke lapangan. Ada operasionalnya itu masih lebih ringan, sampai ada di ring berapa itu baru boleh. Berarti Makanya prihatin lah kalau sebenarnya kalau misalkan ada yang gitu mungkin dia kecewa ya. wajar tuh Om. Ya wajar lah, saya juga bobotoh ya, kadang-kadang suka gitulah parusing. Lalu apalagi kan yang datang ke stadion itu dari rumahnya. Rarudetnya jabat TKI macetnya, bener tuh. Kayaknya mau saya tolnya mending. Ya dari berbagai daerah mungkin bukan Dan dari Bandung berbagai aja gitu. masalah orang datang ke stadion itu kan masalah di Imah, masalah Kabogoh, wah masalah macam-macam. Can mabok di jalan nya. Itu kadang-kadang pengaruh Anu weng. pengaruh COT-nya. Naon cewek itu? Cap orang tua. Oke ta, cap orang tua sugan jadi sponsor tuh. Ya. Ya itu. Jadi datang ke stadion itu kan dari berbagai macam masalah. Om ada lagi pertanyaan. Kapok tuh jadi panpel cenah. Mun kapok saya siap Om gitu. Jadi ya saya jadi asisten Om Bram gitu. Nya saya bade ngagantikeun Nggak digaji. Enggak lah. Kapok justru seninya ya, banyak tantangannya. Banyak tantangannya terutama kalau udah mendapat kecaman. Ada ancaman mah enggak sih? Ancaman mah enggak ada, tapi kalau kecaman, kritikan yang membangun mah saya seneng lah gitu ya. Tapi kalau udah sampai ke fitnah gitu mah, aduh itu mah dilawan ku saya. Ngomong-ngomong gaji Om. Sekarang nih. Kan nggak ada liga. Aman tuh gaji atau dipotong? Alhamdulillah. Jadi manajemen Persib mah the best lah, terbaik. Saya bukan karena saya kerja di situ ya, saya ngerasain benar-benar memperhatikan ke sana. Benar, saya bukan hayang kapuji, enggak, emang kenyataan. Masih aman berarti ya. Aman, alhamdulillah. Gitu. Tapi ada nggak Om yang dipotong itu pemain? Oh, itu mah kan ada sampai ada aturan ya, pemain kemarinnya dibayar 50% gitu mah terbuka kan. Iya itu mah, iya. Enggak, untuk karyawan mah berarti aman. jujur. Demi Demi Allah. Oke Om sebelum Celi aing. Sampai pertanyaan terakhir Gimana? dari netizen. Om Ram lihat Bali United kolaborasi sama brand-brand di Bali, lihat Tangerang kolaborasi sama brand Tank Insomnia. Persib ada nggak niatan sama brand yang ada di Bandung? Kayak sudah dijajaki itu ya, ada. Sekarang mah Persibnya juga manajemennya makin profesional ya. Banyak yang muda-muda. Mudah-mudahan tapi lain orang Bandung Om. Cek salah. Kan KTP nama Bandung. KTP-nya Bandung ya. Enggak lah. Yang penting kan gini, kalau untuk manajemen ini mah saya ini ya. Kalau untuk manajemen mah mungkin kecuali dokternya kudu sarjana jelas-jelas fakultas kedokteran. lain. Mungkin pertanian budak gitu. seni musiknya. Kayak gitu. Kalau yang untuk manajemen Persib ya nggak orang Bandungnya, yang penting kan dia benar-benar bisa kerja profesional, itu aja. Kecuali bobotoh kemudian dipertanyakan kalau bobotoh nalin orang Bandungnya. Kalau untuk kerja mah kan. Tapi banyak Om bobotoh di luar juga Om. Iya, tapi orang ada basically orang gitu beda deh. Beda deh. Ya kalau itu balik lagi bukan orang mau nggak masalah ya. Yang penting dia bisa kerja, menunjukkan profesionalismenya ketika kerja di Persib. Nah, Dan satu lagi profesional. sebelum berakhir ya. Sebelum berakhir Sami ada pertanyaan mengganjal ya mah. Terkait hati nurani dan profesionalitas. Pernah tuh Om berbenturan dengan itu gitu. Contohnya Nah, kan sebagai Om sebagai panpel nih anjing butut Persib anjing gitu tah. Tapi kan eta mah hati nurani mah hayangna teh. Gorowok gitu nya. Gorowok gitu. Itu mah pastilah, cuman kan kita harus menempatkan. Saya harus menempatkan diri. Ya kumaha gitu Om, Pernah pernah. ditegur. Pernah kumaha eta caritana. Tapi da Persibna keur ngagolkeun. Ya. Saya ngajreng. Euforia gitu Om ya. Ya, saya ngajreng. Langsung pengawas pertandingan. Ya, Pak Bram itu tolong Pak Bram. Oh iya. Oh jadi sorot di TV.
aya kenehnya bobotoh namanya. Nah, nggak bisa dibuang lah itu mahnya. Meureun eta mah apa hati kecil mah ya susah ya. Ya. Ya, itu. Nah, Ya, jadi berarti- terakhir ini Om apa sebelum masuk terakhir juga apa sebelum mengakhiri ya? Iya, Sebelum Timmy time coba Sebelum terakhir masuk. nih. Iya biasanya sok aya kata-kata ngacapruk. bawa naon deui Kang bajigur atau What's tapi up? bandros mau tuh tadi kan hayam. Iya, ta Timipedia. Nah, Wikipedia betul tah. yang megang pasar dulu Om. Tentang persepak bolaan. Iya. Saya pernah membaca sebuah artikel dari Romelu Lukaku. Oke. Bahaya Dia akan meninggalkan Inter Milan hanya untuk Chelsea. Heeh. Dan saya akan meninggalkan cinta saya untuk Persib hanya karena dikala Tuhan sudah memanggil. Edan, berat. Berarti Jadi Persib kita urang mah nepi eureun nepi ka Mataram. Nah, gitu. Kasaha teh Ka Persib. Ai Kaledis? Hah? Kaledis? nomor 2. Aya. Lapur. Kandas. Lada. Lapur. Lapur. Siap. Om kembali lah. Kala. Oh, sok. Magang gua. Mangga. Tapi karek boga IG. Anjir, kel. Yang hafal IG Om atuh. Kumaha itu? Ngaran IG Om non. Apa lagi Asia tuh Asia Hidayah eta. Ngaran IG Om non. Om Budi Bram Prakiti. Tapi kudu di polbep Om. Siap. Nya. Budi Bram. BUDI BRAM. BRAM. Ieu nya. Nah, eta. Anu anjir. Saya checklist biru. Ya, Sugana ka urangna. saya aya centang biru mau ditunggu sama centang biru kan di sana. Sampai gaduh Om. Siap. Oh gitu. Kudu di polbek ah. Siap. Nya. Langsung. Deal-dealan heula ieu mah. Deal-dealan heula. Sip. Ieu urang boga ieu. Siap. Oke, Om Budi Bram untuk misalkan selama 11 tahun nih menjalani Panpel Om ya dari 2009 mungkin ya. Keluh kesahnya nih Om, suka senangnya lah. Suka senang mah jalan. Suka duka lah. Ada juga pada suka kan, ada juga cikurapate. Pada suka baso. Untuk ininya Om lah, ya suka dan dukanya gitu. Suka duka pasti lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Yes. Halus-halus wae ngomong. Nggak ada. Kalau saya mah gini prinsip saya kan saya itu bukan ini ada mengerjakan yang dicintai tapi sama sekaligus mencintai yang dikerjakan. Itu kalau prinsip saya itu. Jadi kan harusnya mah jangan mengerjakan yang dicintai, tapi cintailah yang sedang dikerjakan. Oke. Saya mah dua-duanya. Jadi benar-benar mengerjakan yang dicintai. Sebagai bobotoh saya kerja di Persib benar-benar cintanya dan saya mencintai yang sedang saya kerjakan ini. Nah, untuk duka sendiri Om, udah pasti ada lah. Duka, iya dukanya mah duka teuing gitu. Ada sih pasti ya duka mah apa saya mungkin pernah lah beberapa tahun lalu saya sempat ketika masalah Panpel tapi itu bukan saya sempat nggak usah dibahas lah itu mah pokoknya ada satu kejadian yang sampai membuat perih gitu Sampai sekarang. nggak udah Sok Om tuduhkan jelemana saya ya. ke saya aja. Siap. Nah, itu tapi memang apa itu pernah ada kejadian seperti itu. Makanya saya jadi lebih berhati-hati kerja itu hikmahnya pasti. Itu. Kumaha Om eta caritana? Nah, geus lah engke lah tekudu atuh. Tekudu. Tapi abi mah Udah masa berharap lalu. dari sebuah duka Om semoga terganti oleh bahagia. Amin. Kalau Om hiji deui Om. Aya tagline Persib nu aing. Versi bener aing nu saha? Aing nu Nu mau Itu bener, aya tagline Persib nu aing dulu mah. mau hudang aing Tah kabur ayeuna gitu. Persib nu saha? Persib nu saha? Persib gini kan ini profesional sekarang ya. Persib mah tetap sebagai Persib yang nama besarnya tetap sebagai milik marga Jawa Barat. Tapi kan kalau di pengelolanya tetap harus profesional. Itu sebagai perusahaan. Ya tetap kan ini apa ada timbal baliknya. Bobotoh juga berkontribusi untuk manajemen untuk Persib itu sendiri. Ya Persib juga harus menunjukkan profesionalnya ya. Kalau manajemen mah saya yakin lah salah satu kalau klub profesional di Indonesia Persib pasti yang benar-benar saya ngalamin sendiri di situ ya. Jawab satu kata. Persib nu saha ayeuna? Nu aing. Masih nu aing bener? Nu aing. Enggak maksudnya siapapun Kela. tetap boleh Di sini Om Bram ya.
Boleh. Persib masih Om Persib. Bram ya, Hah? Teddy kita undang di sini ya. Oke, siap. Pak Teddy mah pasti mau, orangnya humble lah. Pak Teddy, Oke. Pak Glenn itu orangnya humble. Soalnya kadang aya nu ngomong Persib ayeuna mah lain Persib nu aing, Persib nu PTPBB Nah, gitu. jadi ada juga tagline gini Som. Kalau nggak ada yang ngelola, kalau nggak ada yang ngelola, saha tuh gitu ya, gitu. Jadi bukan berarti di apa? Ini profesional aja ya, Ya. profesional. Pengelolanya profesional. Kalau misalnya nggak ada yang mengelola secara benar, saha deui atau gitu. Ini kesempatan kan ada PT Persib Bandung Bermartabat ini buat memajukan Persib itu sendiri. Berarti Persib nu aing. Tapi Persib dikelola ku PT LIB. Nah, Gitu meureun. PTPB. PT Duh, Ada juga Persib aing maung tah. Maung. Maung hudang aing lumpat anjing. Oke, closing untuk statement. closing statement Timi closing statement. kan udah tadi yang quotes. Romero Lukaku. Itu yang tadi. Aya deui embung hayang deui sok mikir heula. Ada balik nih awe we. Dari Om Bram aja nih. Dari Om Ya, Om, untuk closing statement Closing di statement. akhir Bandung football musik. di di podcast open fight gini. Bandung musik football kultur. Sete bahasa Inggrisnya tuh iya. Balelol hari Inggris. Untuk Bandung sendirilah Om, sama band-bandnya, sama bobotohnya, sama kulturnya. Closing statement Om lah. Dari saya. Ya, Bebas itu. Bebas, eta mah. Oh gitu. jangan sebagai panpel, sebagai Om ieu mah. Halo, gimana? Gitu atau? Nya teh naon bebas we. Halo gengs. Pokona Persib pokona bobotoh kudu kieu ge. Cenah naon eta mah? Karena Om Budi ieu mah kitu karakter Om Budi gitu. Bukan Om Budi sebagai panpel ya. Ya, betul. Apalagi Budi Waseso gitu, bukan. Nah, Halo everything. Ais. Halo everything. Everything salahnya. Halo everything, bye lah. Ya, baiklah bebas lah. Mari kita dukung Persib sebagai kebanggaan warga Jawa Barat, tidak hanya Bandung. Bandung tetap sebagai gudangnya bicara Bandung, kita tidak bisa terlepas dari sepak bola, musik, fashion dan kuliner. Tetap jaga Bandung lebih bermartabat. Oke, terbaik. Oke, mungkin dari episode Open Fight ini Bersama Om Budi Bram. Bersama Om Budi Bram. Terima kasih banyak Om Terima Budi kasih Bram. banyak, Om Budi Bram ya. Jadi juga untuk bobotoh sendiri tahu kinerja panpel seperti Ya, apa. betul. Nah, jadi tidak menyalahkan ada kesalahan apa-apa panpel, apa-apa panpel gitu kan. Om Budi. Nah, Apa-apa Om Budi, gitu ya. gitu. Padahal lain Om Budi hungkul gitu Resiko kerjaan. Nah, risiko Nah, kerjaan. gitu mungkin ya. Sampai bertemu lagi di podcast Open Fight berikutnya ya. Alright, siap. Oke, maka dari itu saya PS Good. Saya Sami Mauli. It's TV time. Oke, dan Om Budi Bram. Jos Open Fight. Oi oi lads. Om.